Pak Gembala, Ibu Ameng, dan semuanya yang telah mempercayakan. Nah, pada saat ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tidak begitu asing lagi bagi kita. Nah, jadi kita buka Alkitab kita dari kitab Matius. Kitab Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-16. Matius 28 ayatnya yang ke-16. Dan kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat 16, nanti Bapak Ibu semua ayat 17 dan seterusnya. Nanti ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Ayat 6 di bawah judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, puji nama Tuhan. Saya baca ulang di ayatnya yang ke-20. Nah, ini ayat mungkin udah dihafal ya. Saya baca ulang. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita saya memberikan tema untuk kita pada saat ini, yaitu gereja yang bertumbuh adalah yang memberitakan Injil. Nah, saya baca ulang, gereja yang bertumbuh adalah yang memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nah tentunya pasal ini atau ayat ini dari 16 sampai 20, tentunya kita udah tahu ya, apa maksud dari ayat ini, apa maksud dari perikop ini, di mana ada sebuah perintah dari Tuhan, seperti itu. Nah, yang menariknya di sini ada di pasalnya yang ke 17, saya baca untuk kita semua. Nah, ketika melihat dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu. Nah, di sini ada dua sikap orang yang kita lihat. Ada yang ketika melihat Yesus langsung menyembah dia. Ada yang melihat Yesus tetapi ada keraguan di dalamnya. Nah, kenapa demikian ada timbul keraguan dan dari kedua sifat manusia ini? Kenapa? Nah, karena di dalam pribadi mereka ini kurang mengenal. Mungkin di dalam pribadi mereka kurang mengenal Yesus. Makanya kita jangan heran kenapa mereka ragu juga. Nah, karena mereka belum mengenal Yesus. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini ada beberapa poin yang kita pelajari bersama-sama. Tidak begitu banyak, ada 30. Ya, nah. Ya, cuma sedikit. Jadi poin yang pertama, pergilah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sedikit kesaksian. Ketika pertama-tama saya mau memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, saya dulu pas dibilang kamu nanti kalau selesai kuliah kamu harus kembali ya nanti di Sumba gitu kan. Nah, jadi pada saat dan orang tua pun menginginkan seperti itu. Nah, dan saya pun tidak mau untuk ke luar pulau dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi makin kesini makin mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan, bagaimana maksud panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi
makin kesininya saya belajar, wah ternyata tuh tidak selamanya kita pulang kampung. Di mana aja kita bisa memberitakan Injil gitu kan. Di mana aja kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena dari perintahnya Tuhan, pergilah ke semua bangsa. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada saat ini kita menjadi anaknya Tuhan Yesus. Anaknya Tuhan Yesus yang memberikan perintah bagi kita untuk menjadikan bangsa muridnya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata pergilah ini adalah amanat Tuhan Yesus supaya kita pergi. Nah, jadi kata ini adalah kata perintah. Kata perintah yang harus kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, banyak gereja-gereja di luar sana, banyak hamba-hamba Tuhan yang di luar sana ketika mereka melayani, cuman mereka diam di tempat. Mereka menyampaikan memberikan nasihat kepada jemaatnya saja. Dia tidak keluar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita pada saat ini kita diajarkan bukan hanya diam di tempat, tetapi bagaimana pribadi kita yang keluar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau udah keluar, maka kita sampaikan kepada mereka. Nah, berbicara tentang hal ini, memberitakan kebenaran firman Tuhan bukan hanya tugas sebagai gembala, bukan hanya tugas sebagai orang yang pernah kuliah di teologi, tetapi kita semua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, ketika tiap minggu, ketika tiap hari kita menyembah Tuhan, apa gunanya gitu kan? Kita harus mikir juga, apa gunanya kita belajar kebenaran firman Tuhan? Kalau cuma kita belajar untuk diri kita sendiri, kalau kita belajar untuk pribadi kita diri sendiri, itu kurang pas. Tetapi pada saat ini kita belajar bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan memberitakan Injil dengan benar. Seperti itu. Bukan hanya kepada diri sendiri. Seperti itu. Nah, maka pada saat ini, mari kita bermisi. Mari kita menjadi gereja yang bermisi untuk pergi dan bukan diam di tempat. Seperti itu. Bagaimana pribadi kita yang selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini misi gereja bukan hanya misi ke dalam untuk diri sendiri, tetapi misi gereja untuk keluar. Nah, itu tugas yang diberikan Tuhan. Nah, kadang ada orang di luar sana, yang untuk diri sendiri aja susah, apalagi orang lain gitu kan. Tetapi kita harus berpikir, apa maksudnya Tuhan ketika Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Kita harus menyadari bahwa pribadi ini harus memberitakan kebenaran firman Tuhan ke semua. Amin. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini mari kita belajar. Mari ketika tiap minggu, tiap hari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan kita, wah terima kasih, saya terberkati banget dengan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi dari hasil kita diberkati, maka kita juga belajar. Apakah kita cuma pengen diberkati, gitu kan? Nah, jadi kita harus keluarkan apa yang kita rasakan yang daripada Tuhan. Seperti itu. Nah, lanjut poin yang kita lanjut ke poin yang ke-20. Ya, kita loncat-loncat aja. Ya, poin yang kedua, menjadikan murid. Poin yang kedua, menjadikan murid. Nah,